Karena memang itu kebanyakan sudah itu beredar di masyarakat pernyataan bahwa mencari gawean itu memang harus ada orang dalam, itu tuh sudah melekat di kepala masyarakat tuh Iya. Dan ini kan membuktikan bahwa ada aja yang kada ya Allah itu Jujur. Kan sekarang era digital lah istilahnya. Ya. Ngelamar gawean kita kada perlu menulis surat, kada perlu materai, kada perlu membawa hard copy yang dikirim. Ya, kertasnya bujur-bujur Kalau bahari kan kita mendatangi kantor-kantor atau apa, menjulung lamaran ke security, berarti banyak modal. Memprint berapa, Nah, itu. Nah, kalau sekarang kan karena eranya digital tuh nyaman aja, ada aja platform untuk kita mencari gawean. Salah satunya Jobstreet. Tahu lah Jobstreet. Kada tahu apa itu. Nah, Jobstreet tuh pokoknya wadah pemulaan waktu kuliah tuh mencari lamar tuh luar ngalih pokoknya lah. Ya. Ketika kita masuk Jobstreet, soalnya setayau lowongan pekerjaan nih. Nah, contohnya kayak Hasnur aja. Selamat datang di podcast Baja, podcastnya orang Banjar Haja. Dimana di podcast ini kita mendengarkan bagaimana masukan atau kisah-kisah dari orang-orang berbagai kalangan. Kali ini hadir kembali Iram di konten kita, yang mana kemarin itu berkisah tentang perjalanan pekerjaan ya Allah, mulai kuliah, habis itu sampai sekarang ini di perusahaan Haji Isam. Ya. Cuman dari kisah perjalanan itu mungkin kan gitu kan kisahnya kan secara cepat lah berkisah, jadi kan terlihatnya tuh kayak mudah kayak itu Ya, betul. Dimana misalnya hendak work life balance tadi, mencari pekerjaan di lain kayak itu, seakan-akan kan pina nyaman bener kayak itu kehidupan gitu nama cari gawean. Padahal tentu pasti ada juga kayak susah senangnya pasti ada ya Allah di gawean kayak itu kemudian rintangannya sebagainya. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih rinci kayak apa perjuangan Bahari itu dalam hal begawe, misalnya dari awal yang kada langsung nyaman lah gawean kayak itu Iya. Jadi kan yang pertama dulu kemarin kan sempat berkisah tuh dari yang tinggal di kebun sawit. Ya. Sampai akhirnya ke kota lo Banjarbaru, merantaunya habis Banjarbaru ke Jakarta ya lo, hanya publik pulang ke Kalimantan Selatan. Nah, sejujurnya kalau orang melihat lo pindah nyaman, dia pindah dapat gawean lo. Apalagi kayak kekawanan seangkatan. Enggak pas seorang IT lo, banyak orang-orang lulusan IT itu juga yang kada begawi kada sesuai lawan jurusannya kadang karena susah mencari gawean yang sesuai. Berarti ada kawan yang menyambut lah, mau kamu nyaman lah aku di kampung aja, ada yang menyambut gitu. Banyak benar, biasanya kan seseorang melihat update status atau apa seorang komen adakah loker atau kayak itu itu banyak komen lah. Ya biasanya kan banyak minta takut-takut atau tips atau apa gitu sekira masuk atau ada menakuni ada orang dalam kah. Nah ini kalau masalah orang dalam nih, setiap pindah gawean pasti ada yang menakuni, biasanya ada orang dalam kah atau apa. Jadi kalau masuk ke situ? Iya, jujur. Apalagi yang perusahaan lokal di Kalimantan Selatan nih. Rata-rata tuh banyak orang menakuni orang-orang tuh. Nah jujur aja seorang gak ada sama sekali orang dalam dan lain-lain. Pokoknya murni bisa berpandir aja menjelaskan dan lain-lain. Ya. Nah, tapi orang lo melihat, pindah nyaman masuk nih, pindah perusahaan-perusahaan gini. Karena memang itu kebanyakan sudah itu beredar di masyarakat pernyataan bahwa mencari gawean itu memang harus ada orang dalam, itu tuh sudah melekat di kepala masyarakat tuh Iya. Dan ini kan membuktikan bahwa ada aja yang kada ya Allah itu Jujur. Nah sebenarnya ada beberapa tips ya kalau kita mencari gawean. Jadi mencari gawean tuh sekarang tuh ada sebatas kenalan di gawean aja. Kan sekarang era digital lah istilahnya. Ngelamar gawean kita kada perlu menulis surat, kada perlu materai, kada perlu membawa hard copy yang dikirim. Ya, kertasnya bujur-bujur. Kalau bahari kan kita mendatangi kantor-kantor atau apa, menjulung lamaran ke security, berarti banyak modal. Memprint berapa, Nah, itu. Nah, kalau sekarang kan karena eranya digital tuh nyaman aja, ada aja platform untuk kita mencari gawean. Salah satunya Jobstreet. Tahu lah Jobstreet.
Gak ada tahu apa itu. Nah, Job Street tuh pokoknya wadah. Kalau perusahaan istilahnya kalau kita ngelihat poster atau apa-apa bisa jadi itu penipuan. Kita kadang kalau mau filter. Nah, kalau di Job Street tuh udah pasti dari perusahaan. Karena perusahaan tuh berlangganan biasanya lawan Job Street tuh berbayar. Berarti itu kayak pihak ketiganya kayak itu kah? Pihak ketiga, job portal lah istilahnya. Oh. Jadi portal untuk mencari gawian. Nah, kita bisa filter lokasi mana, posisi apa. Itu ngarannya Job Street, Job Street aplikasi. App kah atau website kayak itu? Websitenya ada, aplikasinya ada, Play Store Nah, rata-rata seorang ini melamar di Job Street beritaan goal. Alhamdulillahnya. Berarti kayak perusahaan-perusahaan ganal tuh pasti di situ bukannya Pasti mencari di situ, lowongan. pasti di situ. Kalau misalkan ya perusahaan ganalnya pasti membuka di Job Street. Kalaupun ini membuka di lain, pasti yang utama di Job Street. Karena secara kualifikasi orang-orangnya tuh nyamannya memfilter. Oh, nah kada tahu kayak ini nah, bagi yang awam nih kan kada tahu itu tuh dapat informasi mencari loker di Job Street itu dari perkuliahan kah informasi itu atau dari mana? Awalnya kah? Awalnya waktu seorang sudah begawe juga, waktu melamar-lamar gawean tuh kan mencari Google loh. Informasi-informasi, oh ternyata ada yang namanya Job Street. Nah, dan ini yang paling banyak dipakai. Sekali, biasanya seorang pemulaan waktu kuliah tuh mencari lamar tuh luar ngalih pokoknya lah. Ya. Ketika kita masuk Job Street, soalnya setayau lowongan pekerjaan nih. Nah contohnya kayak Hasnur aja, Hasnur tuh jarang men-share pamflet yang di-share kecuali atau di sosmednya kan misalnya jarang jarang dulu lah. Kalau sekarang mungkin sudah banyak lah karena kan HR ada ngolah status dan lain di-share orang-orang screenshot. Tapi kalau hendak nyaman tuh Job Street karena kita tuh cuma sekali aja daftar Job Street, masukkan CV di situ, nama. Ya. Selanjutnya kan tinggal kita filter loh, tinggal apply aja. Jadi sehari itu kita bisa menyebar lamaran 100 lebih. Jadi kita hambur jari. Ibarat kayak bola akun di situ Jadi kan ibaratnya orang hendak melihat CV seorang, buka akun seorang ibaratnya. Iya. Jadi kan kita tinggal klik, oh ada posisi ini, gajinya bahkan ketahuan di situ. Jadinya menawari gaji berapa range-nya, misalkan 3 sampai 10 misalkan. Nah, berarti kan kita udah tahu nih gambarannya. Oh, nih 3 sampai 10 nih. Kita apply. Berarti kan masih sedikit 3 kita paling kada dapat. Paling kada dapat di tengah ya lah. Nah, itu udah ketahuan tuh. Jadi kita udah kalau membaca pasaran atau kita ditawari di tempat lain, kita kada tahu pasaran gajinya berapa. Entah di gaji orang murah atau apa kan kita kada tahu. Buka Job Street, lihat posisi kita tuh rata-rata orang tuh berapa menggaji. Oh, kalau kita menilai juga situ kita menilai, mencari referensi lah ya. Kalau bahwa bila posisi ini, saya ini pasarannya. Iya. Banyak fungsinya lah. Banyak. Nah, selain Job Street tuh sebenarnya ada juga Glints namanya. Nah, itu lebih banyak lagi karenanya gratis. Jadi kayak yang ke bawah perusahaan besar nih, ada yang di bawah yang budgetnya terbatas ya lo kada perlu pakai Job Street. Misalkan ini mencari kayak posisi-posisi yang kada perlu mengeluarkan budget ganal tuh. Kalau Job Street kan harus berlangganan tuh bayar. Nah, yang Glints sih gratis. Nah, ini banyak juga. Cari aja Kalimantan Selatan, banyak tuh. Berarti kalau untuk yang Glints kan tadi? Glints itu tuh karena gratis, jadi otomatis banyak juga saingan. Kalau hendak yang ibaratnya posisi tak tinggi dan perusahaan ganal ya kalau. Iya, perusahaan ganal. Di Job Street tadi. Bujur. Kisaran berapa langganannya itu? Ada maksudnya yang berlangganan ini perusahaan. Oh, kalau kitanya kada lah. Kita kada. Oh, kada. Kita gratis. Oh, kalau kitanya langganan juga. Nah, kada. Jadi kan perusahaan tuh kisahnya menyewa, bayar lah berlangganan Job Street, yang posting akan loker. Berarti kan biasanya kalau yang berbayar itu perusahaan-perusahaan ganal ya, makanya. Kalau yang gratis kan gratis, banyak tuh perusahaan-perusahaan UMKM ada juga masuk di situ. Nah, itu lebih banyak, lebih variatif lah secara pekerjaan. Berarti kalau kita hendak mencari mengincar perusahaan ganal, mencari ke Job Street. Tapi kada salahnya juga mencari ke situ ya. Kalau misalnya hendak lebih banyak lagi misalnya. Iya. Nah, jadi biasanya seorang apply di 2 itu. Selain itu ada LinkedIn, tau lah. LinkedIn. Nah, LinkedIn itu kan kayak medsosnya profesional pekerja loh biasanya. Nah, kadang kalau kita sudah pengalaman begawi, kada kita mencari gawean orang, biasanya setiap perusahaan tuh ada target mencari
kayak recruiter tuh mencari orang untuk mengisi posisi. Dengan kualifikasi seperti ini. Iya. Berarti profil kita ini dicarinya Jujur. Jadi paling banyak tuh di LinkedIn. Karenanya kalau membaca story gawean kita. Nah, jadi lo sudah posisi pengalaman, pastikan kita tuh bisa akun LinkedIn. Karena biasanya banyak orang mencuri karyawan di situ. Iya. Artinya tawaran banyak di situ. Iya. Bilainya seorang pengalamannya sudah banyak. Iya. Apalagi di LinkedIn tuh kalau kita profil itu diganti open to work ya istilahnya. Ya. Artinya kita terbuka. Artinya lagi free nih, siapa anak mana nah. Walaupun posisi begawi, berarti masih terbuka tawaran di lain. Iya. Dengan ibaratnya yang sesuai lah kayaknya. Tapi itu busialah perusahaan seorang ratan begawi ini membuka. Kenapa nih Ikam nih membuka aja? Nah, itu. Tapi di dalam dunia kerja itu hal yang biasa. Iya, hal yang wajar. Soalnya HR-nya aja kadang ada open to work. HR-nya tuh. Betul kita ada melihat pernah atasan seorang nih. Iya, atasan gue nih. Banyak ya. Itu kan masalah, itu hak kita sebenarnya. Bang, bagi yang perusahaan yang memang itu hal yang wajar di dunia kerja. Hal yang wajar di dunia kerja. Karena kan kita karena itu menjadi bahan evaluasi juga sebenarnya bagi perusahaan. Kenapa nih karyawan turnovernya tinggi atau anak keluar, apa yang perlu diperbaiki? Iya. Tahu jam kerja kah atau gawian kah ada sesuai kesepakatan? Atau gaji kah terlalu rendah ya lo? Iya. Jadi kan biasanya misalkan kita anak keluar kan ada dulu diwawancara lo atau di istilahnya feedback dari kita ini bisa jadi kita jadi keluar akhirnya karena nah itu sebenarnya bahan kita juga nilai jual kita itu. Misalkan, lo ditawari perusahaan ini, saya ini. Jadi menambah value seorang ya kalau. Nah, jadi misalnya perusahaannya sayang, bisa, mana aku tambahin gaji nah kan. Ya. Gitu. Nah itu. Jadilah dari beberapa aplikasi itu tuh resmi lah hitungannya lah ya Allah. Resmi. Berarti mungkin lah ada yang bodong lah bahasanya. Nah, kalau bodong tuh, ini sebenarnya cara membedakan lowongan gawian atau lamaran tawaran yang bodong tuh. Yang pertama emailnya. Misalnya kalau emailnya itu perusahaan resmi, itu nama perusahaannya. Ada Gmail, ada Yahoo. Nah, itu kalau Gmail, Yahoo dan lain-lain itu bisa dipastikan udah sedikit mencurigakan. Karena email pribadi. Ya, pertama itu. Ya, pertama dari domainnya istilahnya kalau orang menyebut tuh domain emailnya. Nah, jadi kalau di job street itu rata-rata itu dia pasti perusahaan resmi. Awal-awal kau diklik profil rekruternya tuh yang mencari ini siapa posisinya. Maksudnya profil perusahaannya terdaftar atau ada. Karena kan dia berbayar loh. Makanya kita kau memastikan itu tuh pada harapan bodong. Kalau yang gratis tadi Bang, yang Glints tadi? Glints tuh sama aja juga sebenarnya. Walaupun gratis tuh ibaratnya terkenal aja tuh. Ibaratnya banyak aja. Seorang itu rancak aja ditawari di Glints tuh. Mahambur lamaran. Jadi seorang tuh mahambur. Orang kan udah tahu loh. Dikira kada deh pina mencari gawean ke sana kemari atau apa. Pina orangnya ada di sini jurang nih. Padahal hambur ya. Tinggal klik apply. Juga ya semalam tuh pas yang podcast kita yang sebelumnya tuh kan berkisah mahambur lamaran banyak juga yang pemanggilan bahasanya. Iya. Jangan nih di mana masanya di sosmed kau atau di mana karena kada bayang gitu kada tahu informasi hal yang kayak itu tuh kita kada tahu kayak itu lumayan membantu gitu membantu bener tuh. Cuman itu tuh khusus di lokal aja kah, luar negeri ada juga lah. Bisa difilter negaranya. Sekarang pernah juga nyari yang di Malaysia, Brunei kan tawarannya lebih ganal tuh sekarang. Di Job Street itu juga. Job Street pernah ditawari. Cuma formnya tuh form Malaysia aneh, pokoknya kayak perusahaannya ganal, perusahaan Malaysia. Hanya aja tahu awal tahun tadi lah 2025. Ditawari di Malaysia, disuruh mengisi formnya kan beda nik kita tuh loh nikinya tuh memaksa, pokoknya kayak men-spam nelpon tuh tapi kalau dilihat perusahaan bujur Bang. Kayaknya itu perlu bener orang untuk posisi itu perusahaan sawit tapi perkebunan sawit tapi Malaysia di Kuala Lumpur ngantornya. Seorang ini kan tapi harus bisa Inggris. Kada pede sebenarnya suruhnya interview sama kan kalau China lagi Malaysia tuh
rata-rata IT-nya tuh Cina, Singapura loh. Oh, jadi harus bahasa Inggris. Banyak ada bahasa Inggrisnya tuh pakai penerjemah lah bisa juga. Biasanya kalaupun bahasa Melayunya tuh Melayu. Pernah juga interview sama orang Cina Singapura ya tuh bahasa Melayu. Cina kayak apa gitu nah. Sulit dimengerti. Apalagi seorang menjelaskannya agak susah. Pernah juga itu dapat aja tuh. Iya. Kalau luar negeri. Nah, itulah tuh informasi ini nih berguna benar bagi orang-orang yang mungkin atau kawanan yang lagi mencari lowongan ya oleh silahkan cari di pertama tadi di Jobstreet tadi, yang kedua di Glints tadi. Di Glints. Yang ketiga LinkedIn, akun profesional. Ya, LinkedIn. Sebenarnya di HP kita tuh rata-rata install aja Bang LinkedIn tuh. Nah. Cuman banyak beberapa orang pribadi kayak kada tahu nih aplikasi apa kayak itu nah. Iya. Nah ya, salah satu manfaat LinkedIn itu juga kan kayak medsos, ibaratnya media sosial pekerja lo. Kita kan bisa terkoneksi kayak seorang nih aja, misalkan ada orang yang posisi bagus tuh kayak manajer apa, connect aja. Kalau kita di Facebook tuh add lah, kita add. Nah jadi inya tuh apa? Kalau inya melek status kita atau apa, bakal muncul di tempat orang. Itu menambah koneksi juga, memperluas koneksi lah. Iya. Makanya ngaruhnya itu LinkedIn tadi nih. Jujur. Sesuai anunya menambah link. Jujur aja di LinkedIn tuh sampai ini banyak orang kadang menawari gawean posisi mencoba apa recruiter tuh. Ibaratnya. Tapi itu di mana gitu? Di lokal atau di lokal? Kita di Kalimantan sini juga. Iya. Banyak, jadi alhamdulillah aja katanya. Nah, berarti mungkin lah anggapan atau orang-orang yang berpikir bahwa mencari gawean itu hanya dari orang dalam, itu karena kada tahu di aplikasi-aplikasi ini mungkin ya Allah. Bilanya lewat jalur ini, peluang itu lebih besar. Bujur. Lebih luas juga kan, lebih banyak kan perusahaan yang kau dilamar nih. Kalau nya tradisional lah bahasanya ya paling siapa seorang paling jauh tulak mata lamaran kan. Iya. Nah. Habis itu pulang setelah begawe di begawian itu kan kadang kita dapat gawian nih, tapi ternyata bisa mungkin tempatnya kada sesuai harapan atau atasannya kada sesuai harapan. Bisa kasih tips juga dari dua itu, misalnya dari pengalaman yang ada sudah kayak itu nah. Maksudnya atasannya kada sesuai cari gawean atau apa maksudnya nih? Yang sudah begawe kan misalnya sudah begawe di perusahaan ini ternyata sudah masuk begawe sehari atau seminggu, ternyata lingkungannya toksik kada sesuai harapan seorang lah kayak itu intinya. Iya. Atasan juga kada sesuai harapan. Jadi mungkin bisa kasih tips cara menghadapi dua hal itu nah, mungkin ya dari yang sudah pengalaman. Nah, bisa dalam dunia kerja sebenarnya kita kan dituntut profesional tuh. Yang pertama dituntut profesional. Kita harus bisa memposisikan diri, istilahnya. Kita kan udah tahu nih, artinya kita hanya masuk ya loh. Kondisi perusahaan tuh sebelumnya kayak apa? Apakah rekan kerjanya apa sedikit toksik atau apa atau lain-lain. Nah, kalau seorang nih yang pertama kalau menghadapi atasan lah, kan seorang di luar rancak udah berganti-ganti atasan tuh. Ibaratnya ada tetamu atasan yang keras, ada tetamu atasan yang kada tahu waktu, ibaratnya malam atau apa, bisa kirimkan laporan atau apa pokoknya yang kayak itu. Nah, sebenarnya tergantung posisi seorang. Yang pertama tergantung gawiannya. Misalkan secara gawian kalau seorang kan di IT konsultan waktu awal. Nah, itu kita sudah memaklumi istilahnya tidak ada jam kerja. Ya, jadi atasan kayak apa aja ya sudah pada kalau ada apa-apa ya, walaupun secara kontrak gawian nih ya dari 8 sampai jam 7 di luar jam kerja. Iya, jam 5 ini. Nah, itu tapi mengingat kita begawe lawan orang ya lo ya kayak itu Bang udah secara keadaannya saya terima, yang pasti kita ambil ilmunya aja sejujurnya. Nanti kan sebenarnya itu bekal juga atau melatih ketahanan mental kita. Kadang Gen Z begawe jangan tahan mental sedikit-sedikit aja menangis sedikit-sedikit menulis di medsos curhat di medsos sedikit-sedikit perlu healing atau apa gitu.
Nah, kalau punya sekarang sebenarnya masuk Gen Z juga tuh. 98 tuh kan 97 kan sudah Gen Z tuh, 97 98 tuh generasi pertama generasi. Ya, Gen Z awal. Jujurnya tergantung kita juga memposisikan diri menurut seorang lah kalau di perusahaan. Nah, alhamdulillahnya kita berganti-ganti atasan dan lain-lain. Kau aja menghadapi ada pernah sampai stres atau yang ibaratnya bakal lagi sampai di kantor yang bahulah kada nyaman nong kawan tuh kan pernah juga. Alhamdulillahnya tuh nah tetamu. Berarti kembali ke menguasai diri sendiri ya. Iya, bujur. Karena kita kadang awal mengatur orang. Iya. Kita kadang awal mengatur orang, merubah orang, menangati orang kan jangan kayak ini loh. Aku kadang awal kita mah Kadang awal. kitanya aja lagi nang. Iya. Nang. Berarti misalnya anggapannya sudah terlalu menumpuk, misalnya sudah mungkin keterlaluan, hanya kita berpikir kita lah bahwa berpikir sadang-sadana nih mungkin sadang bicara tempat lain mungkin lah kita lah. Nah, sejujurnya kalau perusahaan yang bagus lah, biasanya ada sesi entah evaluasi sama HR nih terkait pekerjaan. Jadi kalau atasannya yang bagus, ya itu kalau melihat entah atau HR yang bagus lah, itu kalau melihat ini ada sesuatu nih terhadap karyawan nih perlu kita rembukan, biasanya dipanggil tuh, misalkan ada apa nih cara apa, nah itu bisa dikomunikasikan, akhirnya diambil jalan tengahnya. Kalau perusahaan yang bagus, ada juga perusahaan yang kada peduli apa adanya ya, lo kemana keluarnya anak masuk ini udah keadaan perusahaan jaga apa semena-mena ya, semena-mena. Nah, lo punya perusahaan yang bagus sudah serada, kita menyampaikan aspirasi biasanya, atau biasanya ada kalau perusahaan tuh rapat kick off meeting lah, rapat anggaran perusahaan biasanya di awal tahun. Kalau misalkan, jadi kita evaluasi 1 tahun terakhir, terus kita sampaikan aspirasi dalam di tahun itu, kira-kira apa yang perlu kita ubah atau yang kada sesuai atau mulai kada nyaman, anggap sampaikan aja ya Allah. Sampaikan aja, karena itu di hadapan semua orang, ada direktur dan lain lah pokoknya. Atasan pun kada kau berkutik juga ibaratnya. Karena langsung ini yang di atasnya lagi. Jujur. Nah, itu biasanya perusahaan yang bagus lah, yang peduli terhadap kondisi psikologi karyawannya. Nah, itu. Nah, kalau secara subjektif menurut kamu antara bahasanya tadi perusahaan yang bagus, perusahaan yang kada peduli tadi, itu ada ciri-ciri geografisnya kah? Entah misalnya bilanya perusahaannya di perkotaan lebih tak bagus sedikit, atau anggapan kayak itu kah ada kah mungkin, atau kada tentu? Sebenarnya kada tentu sih, cuman kalau misalkan ini perusahaan tuh kalau pusatnya rata-rata di perkotaan ya bang. Kalau secara pusat lah, tapi kan anggap perusahaan sawit pasti punya site. Nah, walaupun satu perusahaan bisa jadi ini secara lingkungan berbeda. Cuma benar, misalkan HO-nya Jakarta, ya Jakarta aman-aman aja. Nah, ini salah satu ini juga biasanya kalau seorang pengalaman tinggal di site lah setahun lebih, pokoknya di dalam kebun sawit, orang HO tuh ini santai bener. Seorang merasa nih, ibaratnya jam 5 bulik dah. Kalau di site tuh tekanannya kita anggap seorang kan IT jaringan aja lihat, waduh, tuh di mamai dah. Padahal seorang atau data atau aplikasi error itu kan sebelumnya lain urusan site, urusan HO. HO sudah habis jam kerja, buliknya pun kada mikir akan apa-apa. Ada kok diganggu lagi, seorang tuh malam tuh di tumpuknya besok pagi dan lain-lain. Nah, kayak itu Bang. Walaupun perusahaannya sama, kalau lokasinya beda itu sebenarnya mempengaruhi juga. Kalau di lapangan itu tekanan kerja yang pertama lebih tinggi dan lain-lain. Soalnya kan dituntut nih. Misalkan target hari ini harus ini. Atau kalau administrasi kan harus diinput lah datanya. Kada boleh telat atau apa. Karena kan pagi biasanya para atasan tuh narik laporan lo. Misalkan ada laporan kada sesuai kan bertanggung jawab nih orang site. Nah, itu di site tuh tekanannya lebih inilah. Berarti lebih ke posisi mungkin posisi yang di lapangan lebih dituntut daripada yang di kota, karena di atas ini kan menunggu laporan ini kan. Nah, justru yang menuntut kadang ada yang dari lapangan kan masing-masing itu menuntut. Yang di kota aja menuntut orang di lapangan. Sebenarnya di kota karena seorang bisa keduanya loh, seorang paham sejujurnya kayak apa posisi seorang di site, kayak apa posisi saat seorang di kantor kota.
Nah di kantor kota tuh kalau orangnya kada pernah ke settingnya, ini tahu tekan tahu tekan dia. Makasih nah laporan. Data kada dia masuk nih, bujur ka inputannya apa. Kalau udah paham, bisa jadi jaringannya atau apa. Di padang sawit tuh mana? Apalagi bahari kada ada Starlink dan lain-lain. Woi, bupati patir ini bisa putus dah jaringan. Hilang lah. Hilang dah. Hujan-hujan ini. Jadilah karena situ ada pengalaman tadi di lapangan tadi, lalu ketika sudah di atas, maka jadi lebih bijaksana lah ya. Jujur. Terhadap bawahan karena. Iya. Nah. Jadilah yang atasan tadi hitungannya bakal kanan ya leh. Bujur. Takanannya ibaratnya kita kada kawa cuma udah mengincar aku anak atasan ini aja nah. Ini terlihat baik nah ibaratnya kada kawa juga kita mengincar nang orang kita begawi itu lah ya Allah. Iya. Kemudian ujar itu pernah ngajar kah? Kayak ngajar kelas itu? Pernah. Di apa itu ngajar apa itu? Sejujurnya waktu di Jakarta pas gawian sudah lumayan slow lah. Istilahnya kan di Jakarta masuk jam 9 pagi, balik jam 6 sebelum maghrib tuh sudah habis jam kerja orang tuh udah habis. Nah orang Jakarta nih kalau kita ngantor di Jakarta lah, orang tuh harus dituntut pekerjaan tuh selesai sebelum malam. Karena apa? Karena gedung tuh sewa listriknya larang. Karena kalau kita lembur-lembur tuh. Di situ pertimbangan bukan kantornya belum. Iya. Kalau kayak kita nih makin lembur, makin ketujuan sih. Iya. Di situ dibatasinya lah. Dibatasi. Karena jadi kasong-songan juga kada baik sejujurnya. Ya. Terlalu landung black kada bagus bagi penilaian. Ini kita kan ini saya udah begawi bagus nih kalian, padahal itu secara penilaian kada bagus. Kenapa? Berarti ada yang salah. Kalau nyanyinya terlalu banyak begawi itu sebenarnya kalau di Jakarta lah seorang kalau waktu kita diskusi sama HR berarti ada yang salah, entah cara ikam begawi salah atau ada sesuatu yang mengolah ikam gawian ikam nih selalu dibawa lembur. Kalau terlalu lakas penggawi salah juga lah. Terlalu lakas tuh justru bagus sebujurnya. Kalau lakas kita bisa minta gawian hanyar sama atasan atau apa. Kalau misalkan seorang saing lah saing lah. Nah kalau yang minta tambahan gawian tuh itu hitungan lembur lah. Ada juga. Hendak menambah ilmu lah ya kalau menambah bener ya. Sebujurnya kan kalau beda-beda lah kalau gawian di lain-lain. Kalau seorang IT kan mau lah aplikasi nih. Biasanya kita tuh tiap hari pagi atau sore itu ada istilahnya daily sprint atau scrum. Jadi pagi kita sama tim kumpul dulu, kira-kira gawian yang belum beres apa, terus target hari ini apa, terus estimasi pengerjaan berapa misalkan. Tiap pagi, karena sore sebelum balik, nah ada lagi sprint. Targetnya tercapai kan ada hari ini, yang di planning hari ini. Terus kalau misalkan belum selesai, nah ini kan dibawa ke esok lagi nanti. Nah, jadi istilahnya clear tuh. Pagi kita update gawian, sore sudah clear juga. Ini punya perusahaan yang main bagus lah istilahnya, update. Bilang tertata bener tuh. Iya, tertata. Jadi kan informasi itu kita dapat bertahan. Anggap tiba-tiba atasan aku nih, anggap bos lah, owner lah, tiba-tiba mencet siapa aja, bisa atau meeting dadakan. Bos kan kadang sarahnya anak meeting, bilang gak ada terjadwal. Kalau weekly ibaratnya mingguan pasti ada yang tiba-tiba yang nah kita tuh selalu update gitu. Jadi informasi itu, nah itu misalnya kalau di dunia IT lah. Kembali ke kelas tadi, kembali ke kelas. Akhirnya kan karena sistem gawiannya sudah kayak itu tertata. Jam 5 pasti ibaratnya jam 6 udah pasti balik loh. Di rumah? Ya di rumah. Seorang melihat juga, nih Margasari ini banyak yang mengambil jurusan IT. Orang Margasari itu banyak sebenarnya yang kuliah atau jurusan IT. Cuman kan rata-rata kan bisa. Ada tahu lah, ada yang bisa atau bihinipan atau ada yang ibaratnya serang beberapa kali dapat orderan gitu entahlah aplikasi dari mahasiswa orang Margasari Papatuhana. Saya seorang kali tapi mengenai juga misalnya berapa atau apa berarti kan ini sebetulnya kali bisa. Tapi kuliah IT. Kuliah IT. Nah, atas pertimbangan itu karena ading seorang kuliah di IT juga takutnya dulu tuh
temennya jur seorang lo bisa kan deh apa mau ngoding itu nah. Kayaknya mah mengalihi seorang Jarinya lo jari nya kan seorangan tanggung ngumpulkan orang jauh ulah posternya aja lah lo posternya nah persiapan dan lain akhirnya minta bantu sebaroninya kan minta share ke grup alumni dan lain-lain lah pokoknya alumni angkatan seorang aja alumni yang keseluruhan nah akhirnya dan itu tuh berbayar atau gratis? Gratis soalnya? Iya gratis, kada ada berbayar. Soalnya aku ngajar. Nah pas di situ seorang ulah survei lo, ini ngajarnya dari mana spesifik siapa tahu kan ini sudah basicnya ilmunya. Ya. Nah rata-rata surveinya tuh dari dasar sama sekali. Artinya kan kuliahnya nih kada dapat ilmunya nih. Dasar pokoknya dari dasar rata-rata surveinya. Ilmunya kada dapat, kuliah nih. Tugasnya diberi. Ya. Lalu lah mau upah tadi pada akhirnya. Ya. Kan seorang kan mungkin majar tiba-tiba majar langsung dari setengah lo soalnya kada bisa dasarnya atau seorang majar mulai dasar sekalinya ini sudah bisa atau sudah pernah seorang makanya dia lo tadi survei survei kan polling nih milih akhirnya banyak polling tuh hasilnya tuh dari 0 sama sekali. Berarti kan, 2 kelas waktu itu lah? Kada. Jadi yang ibaratnya memilih yang dari paling 2 atau 3 orang yang sudah paham dasar. Nah di antaranya menunggu ini dulu lah. 4 tayanya aja. Ibaratnya mungkin melancari lah bahasanya mungkin. Iya. Cuman sedihnya seorang tuh yang daftarnya sebenarnya kada banyak benar juga kira ada aja antusias walaupun gratis tuh apalagi yang berbayar. Nah paling daftar tuh berapa orang lah margasarinya sedikit aja yang 10 banyak sampai lah 10 kayaknya ada sampai lah ya orang margasari ada sampai juga bang 10 lah 5 lah bisa ada atas 5 lah itu rata-rata mahasiswa iya rata-rata yang orang margasari lah nah selain orang margasari ada juga yang luar takutnya lo ada yang seorang nih kayaknya lo orang margasari kan nulis alamat ya lo Banjarmasin ya lo ada yang luar ini tersebar ke grup mana aja seorang lo tiba-tiba ada yang Jawa mungkin melihat tak baca gratis dia kalau jadi mungkin 4 tahun nah, gitu lah iya ada yang Jawa ada yang mana seorang menyahapkan menghadiri aja sesuai jamnya lo jamnya seorang ini juga polling juga fleksibel aja jam berapa ya yang paling banyak yang mana jam orang permintaan nih nah akhirnya hari pertama hadir bertaan berapa waktu itu orangnya berapa lah kadinget juga bang pokoknya sampai 20 intinya sampai 20 sampai 20 hari kedua setengahnya aja tersisa hadengnya setengah jam suruh gurunya mah hadengnya setengah jam nah kan ada join chat di ini sudah di room iya mas ini masuk lo setengah aja minggu ketiga libur pas orang auran minggu keempat kan ada lagi orang astaga habis deh aduh serang kenapa kali direkam di upload ke YouTube ada sebenarnya direkam ada juga dia upload di YouTube ada juga tapi pas kada semajer lah ya pokoknya sekira summary-nya lah ada yang kan biasanya ada yang betakon apa tuh lumayan panjang tuh nah itu ibaratnya yang recapnya lah ada ada juga di YouTube ada juga tapi sampai part berapa tuh kada dilanjut lagi kan siswanya ada lagi tadi nah itu ngajar itu tuh membahas apa itu kan kalau kan programmer lo dari ngoding aja dari mall kan ditawari ini dari dasar atau kayak apa dari dasar jar berarti kan dari dasar dari pengertian lo sedikit lah sekilas langsung praktek nah serang tuh go through aja secara cepat aja ini target kita mau lah website kayak gini website profile berarti portofolio lah oke aja udah jadi dah seminggu pertama tuh aja ajari dasar-dasarnya mau ubahnya di sini atau dasar penulisan dan lain. Nah, habis itu seorang praktekan lo, seorang kirim ada buahnya. Jadi buahnya mempraktekan udah bisa tuh. Habis itu yang kedua, bawalah aplikasi inventaris kalau nggak salah inventaris barang tuh. Sistem informasi lah yang lebih kompleks. Nah, itu paling beberapa ada bisa untuk kalau website profile tuh cepat aja nya. Nah, menurut kamu kira-kira kenapa mungkin minatnya terhadap ilmunya lah. Cuman soalnya kan jadi tadi
orang yang kuliah IT mungkin dilihat pindah banyak aja kalau. Iya. Tapi sedangkan ilmu terhadap IT-nya itu peminatnya kurang, buktinya yang kelas yang gratis tadi tuh nah kada banyak kayak itu nah, bahkan paling 1 mat aja tadi nah, apalagi berbayar yang tadi tuh kira-kira menurut kamu tuh kenapa itu mungkin? Nah itu sebenarnya yang pertama lah orang mengambil jurusan IT itu temakan iklan juga sebenarnya kan. Stigma orang tuh kalau orang itu ambil jurusan IT-nya tuh nyaman begawe di mana aja. Masuk aja begawe di kantor ya. Bisa aja begawe di anu bisa aja karena IT jarang orang lo. Nah, cuman yang jadi masalah ketika inya sudah memasuki perkuliahan kan IT itu orang awam tuh mikir teknologi lo. Sebenarnya kada kalau kita kuliah IT itu belajar tuh matematika. Logika, matematika lah. Karena kan bahasa program itu kan angka. Iya, struktur logika lo. Nah, itu yang dipelajari. Akhirnya merasa orang tuh salah jurusan atau apa. Kan sesuai di pikirannya lah. Iya. Terus yang kedua, seorang kan merasa kuliah jolo. Seorang waktu perkuliahan tuh merasa memang kalau kita belajar mengandalkan dosen aja, itu tuh sebenarnya kurang. Seorang mencari ilmu tuh praktek atau 4 kursus lah ibaratnya, 4 kursus berbayar atau lihat tutorial YouTube. Kalau kita dari perkuliahan aja itu sebenarnya kan ada ilmunya. Nya tuh mengajari dasar, tiba-tiba praktek tuh kan ini kada kawa manus sebertan mahasiswa tuh membimbing secara bujur kadanya tuh. Nanti tugas selesai tugas itu bisa jadi meniru kawan. Sejujurnya dah kopi projectnya udah jadi ya ibaratnya tuh misalnya kan waktu kuliah tuh memikirkan yang penting nilai, yang penting kada merekos, kada mengulang. Nah mungkin kebanyakan kalau seorang pernah jadi mahasiswa lo, kebanyakan mahasiswa sekarang tuh berpikir kayak itu juga. Seorangnya dulu berpikir kayak itu ya juga. Nah, seorang sambil begawi aja lah. Jadi kan ada ibaratnya apalah ya kuliah menggawi tugas gitu aja gawi, habis itu kan menggawi seorang ada juga yang ibaratnya belajar sama dosen yang bujur-bujur mendalami. Berarti lah yang bujur-bujur mempelajari mendalami bujur tuh pas di dunia kerja tuh Bang. Nah itu ketika kita menggawe skripsi kan sudah ketahuan tuh dari sana ibaratnya wah tak tinggal bener nih tuntutan skripsi itu kan lumayan apalah ibaratnya yang kita pelajari kuliah itu sebenarnya kan ada apa-apa ya tiba-tiba langsung disuruh mulai sistem jadi aplikasi anggap sistem informasi rumah sakit berarti kan ada data dokter, data pasien, data perawat kompleks tuh loh. Jadi sistem sampai input datanya sampai kawat narik report. Nah di kuliah tuh kan ada yang belajar yang maulah jadi sebiji aplikasi itu tuh kuliah tuh fundamental ya teorinya ini prakteknya kayak ini dasarnya apa biasanya kayak itu aja. Karena memang sebenarnya kan ngarannya gini mahasiswa kada kawa kita sudah di tingkat mahasiswa itu kada kawa nang tunggal ABCD jadi ditunjuki behemat kada juga bahwa dosen itu memang tugasnya ini pelajari ini karena diberi tugas kita memang disuruh utamanya memang belajar seorang ya Allah utamanya kayak itu nah paling betakon ke dosen tuh mungkin misalnya ada kendala ketika belajar seorang nih ada kendala apa bisa ditakonkan ke dosen paling itu Pak sebenarnya tuh makanya harusnya mahasiswa beda lawan siswa nah siswa. Itu jadi itulah berarti karena kawaju kita terlalu melihat iklan yang wah dilihat nyaman begawe atau apa ya yakin hati atau diri seorang nih nah kira-kira apa minatnya ya kalau bilanya minatnya kada ada di situ ya sulit kayak tadi pampihannya mau apa ya kalau jujur. Kemudian kemarin ada berkisah tentang ada bisi YouTube ya kalau lawan juga ada bisi blog lawan website kah juga itu aja pernah jujur. Sampai sekarang nggak itu aktif blognya udah kada aktif sebenarnya. Karena coba satu-satu lah kalau blog itu isinya apa ya membahas apa isinya dalamnya itu sebenarnya blog kalau zaman dulu maulah website lah pertama itu tahun SD 2011 waduh ya 10 masih ada sampai ini website ya. Isinya apa itu waktu itu iya kayak game-game itu kayak link-link foto bahari kan mencari website tuh agak susah cuman dulu misalnya kan download game ini di mana nah seorang mulai apa situs jadi ada linknya misalkan download game ini berarti belajar ngoding pertama lah istilahnya
zaman dulu. Habis itu blog tuh kan tulisan ya entah curhat atau apalah. Itu tahun 2000 saya ituan juga 2011-an. Itu waktu blog pertama sampai layanan blognya tutup. Itu dari India dulu. Dari India tuh lumayan terkenal di Indonesia. Nah, itu layanannya tutup udah, kalau sekarang ada lagi. Pindah ke Blogspot. Blogspot tuh menghidupkan kembali itu tahun berapa? 14 atau 16 pertama kali nulis lagi. Apa itu kayak curhat-curhat biasa ya? Kayak Nah, seorang tuh kan dulu waktu perjalanan pecinta alam. Jadi apa-apa aja ditulis. naik gunung. Iya, naik gunung. Jadi perjalanan naik gunung itu ditulis. Iya, Nah, pokoknya ada satu kasus. Seorang menulis pernah naik Gunung Kahong, tahu Gunung Kahong? Biar Di menurut Riam Kanan. yang kanan. Dulu masuk paling tinggi nomor 2 di Kalsel dulu kan Halo-Halo 1, Kahong 2. Nah, itu terkenal bahan tuh dulu Ya. pernah menulis blog. Nah, jadi sebenarnya ada kisah-kisah mistis lah di dalam perjalanan tuh. Cuma seorang tulis loh di blog seorang. Cuman satu part aja sampai sekarang tuh. Nah, seorang menulis asalnya part 1. Pokoknya banyak lah draftnya di laptop tuh. Harusnya. Iya. Sekalinya part 1 aja post. Sisanya dari tahun berapa? 2018-19an kalau nggak salah. Nah, sisanya tuh di laptop tuh kada ada lagi filenya tuh. Hilang filenya Hilang. Seorang mengisi. Nah, itu. Jadi seorang menulis perjalanan kayak itu, Bang. Nah, blognya tuh beriklan juga. Alhamdulillah ya dulu tuh. Iklan. Jadi itu lumayan lah blog itulah anunya iklannya tuh. nah, itu murah kalau blog tuh. Ibaratnya tergantung kunjungannya. Misalnya kita blog perjalanan tuh kurang peminatnya. Apalagi kayak wisata di Kalsel ini paling lokal. Gila. Lain kayak tutorial tuh banyak. Tapi wah ini tuh kan payu lagi orang tapi orang cari tutorial di YouTube, Itu. tutorial. zaman dulu kan banyak aja pembaca, orang yang suka baca tuh hobi. Lawan apa nulis blog tuh sebenarnya. Nulis Iya. loh. Banyak kan ada GPT dan lain yang membujuri atau molah artikel tuh. Sekarang nulis saya Berarti file-file itu tuh banyak itu kumpul di laptop leh. banyak. Kayak jakanya diulah buku pang mungkin lah kalau pang anak penambah misalnya diulah buku kayak dikumpulkan, direkap, diulah buku gitu lah. Nilainya banyak tuh. Ada bingung juga kalau diulah buku tuh nah konteksnya tuh apa jadinya. Sebenarnya itu kan kayak cerita-cerita biasa aja perjalanan tuh. Ya mungkin diulah novel kan mungkin. Bisa jadi lo punya bisa jadi novel online ibaratnya kayak yang digital aja. Bisa mungkin PDF-nya le, e-booknya. Cuman ya itu waktunya yang pertama peminatnya Iya. ada aja Bang. Siapa ya orang yang membaca? Maksudnya tuh sayang tak buang lah kayak itu nah sayang tak diem aja zaman ada aja anunya tuh lain kayak seorang beristilah. Bisa jadi kan ada orang yang mungkin dasar K7 bulan. Sini nama manggarepnya nah aja. Ada mungkin kan bisa jadi kayak itu. Tuh blog tuh masalah blog. Selain itu sebenarnya ada juga blog tutorial tuh yang tutorial. Jadi kan seorang dulu mulai video di YouTube loh tutorial tuh. Jadi olah juga di blog tulis blog. Selain video bacaannya ya olah. Misalkan ada file yang di-download kan di YouTube tuh kan kalau kita ngasih link file tuh. Jadi di blog tuh, jadi tinggal kunjungi ke blog itu ada yang di-download atau bahan yang perlu disiapkan tuh untuk tutorial. Nah, itu jadi ada tersambung lah istilahnya. Jadi YouTube blog dua-duanya lah. Kalau YouTube tadi le kemarin setelah aku lihat lo ternyata banyak juga bisa YouTube tuh le itu Banyak bener. Beda-beda anu lah beda-beda genre lah bahasanya apa tuh selain tutorial tadi lah Beda-beda genre. apa selain tutorial. Sejujurnya YouTube nih kuncinya tuh pertama konsisten loh. Seorang ini termasuk orang yang gak ada konsisten. Tapi banyak bisa akun Nah, apa? karena gak ada konsisten tuh Bang. Jadi seorang berpikir loh, kayaknya kan bagus Bang dicampur di satu akun nih. Seorang kan minat berubah-ubah. Kadang minat suka membaca, minat suka berjalanan, minat suka mengolah tutorial, atau minat suka mendokumentasikan apa-apa kayak itu nah. Akhirnya olah banyak. Jadi ilmu YouTube tuh awal-awal dapat dari mana? Maksudnya ilmu tentang algoritma, ilmu tentang per-YouTubean lah. Jadi kan seorang tuh dari waktu ngeblog tuh kan ada komunitas sebenarnya. Komunitas di Facebook.
Nah itu kan dari pertama kita ngeblog, biasanya orang yang blogger, youtuber tuh kan orang yang zaman dulu sama-sama aja ya, orangnya itu juga. Ya. Ada komunitasnya. Nah di komunitas itu kita bisa bertukar informasi atau pendapat. Misalkan ini yang kada boleh, ini yang boleh, atau pengalamannya. Oh ternyata maulah ini tebanet atau apa. Oh ini cara apa mendapatkan iklannya. Nah zaman dulu bener tuh YouTube tuh belum kawar rekening Indonesia. Jadinya tuh pakai apalah ingatan selain PayPal tuh Western Union lah. Kami tahu Western Union tuh. Jadi pakai itu dolarnya dibayarnya. Jadi kita membuka itu dulu. Iya, harus itu. Diambilnya ke kantor pos duitnya. Kada transfer karena bahari itu oleh YouTube kada se-booming sekarang ya. Iya. Kantornya kan Google tuh kalau pin tuh dari Malaysia, kantornya kan ada yang dari Indonesia pengirimannya. Nah, ambil mana deh? Yep. Itu dari sesama komunitas teh kala. Berarti kalau yang sekarang berarti banyak ilmu-ilmu yang dulu yang komunitas tadi Bang, ilmunya kayak membaca algoritma apa segala macamnya. Ya. Jadi kan kayak inilah. Kalau enak join komunitasnya bisa aja di Facebook. Bisa join lah. Kada ada join apa-apa nah. Nah, itu. Soalnya dari sana tuh kan corang bola channel banyak tuh sebenarnya mencoba-coba juga. Karena orang banyak loh. Jadi referensi tuh jadi makin banyak. Ini pernah coba kayak ini, oh ternyata hasilnya kayak ini. Nah, ini sebenarnya ada salah satu tips cara cepat sugih dari YouTube. Jadi di Indonesia itu ada istilahnya tuh dulu kalau di blog tuh CPC, cost per click, ada istilahnya RPM. PM atau apalah, keringat lagi istilahnya loh demi YouTube. Nah, jadi itu duit yang kita dapatkan estimasi dalam 1000 view. Kalau zaman dulu waktu 2019-an tuh, orang masih hafal loh, itu sekitar $1 di 2000 view. Jadi ketika ada 2000 view itu dapat $1. Durasinya? Bebas, tergantung. Ya di bawah. Nah kalau sekarang kan berkembang nih. Ada tahu sama estimasinya. Kalau sekarang tuh dipisahnya. Jadi kalau video di bawah 10 atau 8 menit, itu iklan di depan sama belakang. Nah itu aku ada mendengar. Jadi makanya disarankannya boleh video itu paling kada bener 10 menit. Jadinya kawa 2 iklan depan belakang gitu. Nah, kalau di atas 10 menit itu dikasihnya free custom iklan. Jadi kita taruh depan, tengah atau berapa, itu kada terbatas. Yang penting secara videonya tuh nyambung aja. Misalkan di paget iklan, jangan sampai tiba-tiba lagi berpandir penting paget iklannya. Nah, itu ada bagus bagi pengiklan. Bisa jadi kada masuk iklannya. Nah, itu salah satu ilmu yang kita dapatkan dia dari grup tuh biasanya. Nah, jadi kenapa di grup itu tuh biasanya banyak dibahas tuh masalah CPC dan lain. Nah, salah satu tips segala lakasugi di YouTube tuh biasanya orang tuh maulah akun khusus luar negeri. Iya. Penontonnya. Iya. Makanya tuh kadang kalau ingin men-share statistik dan lain, channel tuh di blur atau apa tuh di blur. Itu sekira kadang merusak algoritmanya nya. Jadi sebenarnya channel YouTube kalau Indonesia ini kan ada masalah kita men-share orang. Tapi kalau channel luar tuh kan boleh. Padahal orang Indonesia, sih banyak kayak itu. Jadinya tuh bertukar pendapat. Ketika konten ini diolah, biayanya sini nih, kurang lebih pendapatannya. Biasanya banyak share tuh. Jadi sebagai referensi kita juga. Oh ini iklannya larang nih. Salah satu iklan larang tuh kalau bahas finance, IT, kesehatan. Kalau yang murah tuh kayak masalah gaming. Nah itu murah iklannya. Jadi, ada kasta-kastanya juga? Ada iklannya. Nah itu. Kalau podcast kayak ini Bang itu ini termasuk tergantung Bang. Tergantung biasanya iklan masuknya iklan umum aja. Standar aja lah. Jadi nah kalau jadi harganya itu lumayan kontras antara luar negeri, antara Amerika lah istilahnya, sama Indonesia. Kalau short itu biasanya RPM itu paling 300 perak. Kalau short lah per 1000 view. Nah, kalau 30.000 lo
Rp3.000 aja. Ih. Makanya konten seorang ulah channel banyak tuh itu Bang, bereksperimen dulu tuh. Jadi kita kayak apa caranya mendapatkan audiens luar. Nah, jadi masuk Indo berarti ada yang salah atau apa. Akhirnya dapat tuh dulu formulanya kayak Abang dapatkan. Nah, itu lumayan iklannya. Satu video short tuh rata-rata di atas 15.000 per 1.000 view. Bayangkan short tuh, lain video long. Kalau long tuh udah pasti 100 ribuan per 1.000 view-nya. Malah video kita tuh kayak apa? Misalnya kan targetnya luar negeri, berarti berbahasa Inggris berarti lah. Bahasa Inggris. Kontennya nih. Makanya konten kreator yang nyari itu tuh biasanya punya banyak channel, entah itu konten edukasi atau misalkan nih bikin mulah vlog lo. Nah, di channel sebutinnya kita fokus luar negeri, entah kita membahas apa, entah wawasan. Misalkan ada istilah video-video yang fair use tuh, yang kayak potong. Kalau tahu zaman dulu ada calon sarjana, potong-potong kayak itu. Nah itu tuh lumayan payu tuh kalau di luar. Jadi kan kita ubah yang versi bahasa Inggris. Sekarang kan ada itu nyaman aja mulah voice over lah istilahnya, pakai bahasa Inggris. Nah video-video kayak itu. Bahkan sekarang dari pihak YouTube-nya pun ada fitur yang ada AI-nya. Kalau mau ubah bahasanya tuh kan jujur suling lah. Tapi yang jelas seorang harus artikulasinya harus bagus Bang ya. Kalau sekiranya toh. Minum lah. Nih sambil minum. Berarti dari eksperimen itu ada yang berhasil berarti lah? Ada. Makanya yang konten yang gajian terakhir bulan semalam tuh itu Bang. Berarti konten luar tuh. Berarti yang itu Bang yang dijalankan sama sekarang lah. Ada juga. Kenapa? Nah itu. Jadi kalau kita kan tergantung momen ya. YouTube nih update harus. Kadang ini algoritmanya ke situ, tapi kalau kebanyakan orang yang sudah tiba-tibanya mau merubah algoritmanya. Sejadi channel kita mati atau lain-lain. Artinya kan ini rugi juga. Lalu sudah kebanyakan nih kan? Iya, jujur. Nah, informasi algoritma itu di mana kita mencari informasi itu? Nah, itu biasanya dari kita coba-coba loh. Kita banyak channel, kita praktekkan atau yang dari grup itu tadi, biasanya orang ada men-share. Sharing ya. Jadi seorang kan kadang merasa ini view-nya turun nih. Entah salah video kita atau apa. Buka grup, hasilnya sama berarti ada yang berubah nih di YouTube. Nah, jadi kita tahu sebetulnya lain video kita yang salah, cuman algoritma YouTube yang berubah. Berarti kan ada lalu kalau ada pemberitahuan informasi resmi dari pihak YouTube-nya dikirim email itu kan ada lah. Ada algoritma itu kita seorang baca. Tapi ada Bang dasar-dasarnya. Misalkan kalau algoritma yang bagus lah, video mesti di atas 10 menit, ya kayak itu ya lo. Atau misalkan kita menargetkan penonton luar harus pakai teks bahasa Inggris yang kita manual tuh nah. Atau kualitas video dan lain. Itu kan secara dasar, tapi algoritma YouTube ini kadang-kadang kau juga dibacanya ada aja tiba-tiba viral video tuh. Iya, Ebertnya apa nih? Lumayan acak. Channel-channel yang kecil tiba-tiba viral kan itu kan kadang-kadang tahu kita kayak tanah. Berarti mungkin kayak itu aja. Mungkin di sosmed lain, mungkin di TikTok atau di Instagram mungkin lah ya. Algoritmanya mungkin baru berubah itu aja kira-kira nih. Sama. Jadi sebenarnya kalau di YouTube tuh jadi kan ada tahapannya tuh 1.000 subscriber kalau misalnya kita hendak 4.000 jam tayang dalam 1 tahun. Kalau misalkan yang 3.000 tuh hanya buka toko ini. Hanya langganan. Ya, super lawan apa sebutannya tuh ya? Toko. Kalau menciptakan link toko teh. Toko tapi toko pribadi. Kalau toko affiliate 10.000 subscriber. Nah, affiliate tuh lumayan juga tuh affiliate tuh. Tapi affiliate tuh harus relevan. Misalkan kita podcast nih, ada jam tangan, ada lampu. Iya. Nah, itu bisa ditaruh. Iya. Artinya yang ada di dalam video itu berhubungan lah ya kalau. Iya. Sebenarnya unik juga Shopee nih. Jadi kenapa kadang ada orang yang membanjiri link Shopee lo? Itu sebenarnya pada saat inya mengklik iklan itu check out hanya kita dapat sebenarnya ada. Jadi kapan yang terakhir membuka affiliate? Misalkan kita podcast, terus kita kasih produk, anggap produk cangkir. Kita klik inya mencekot barang apa aja, karena dapat kita, entah itu laptop, misalkan laptop 15 juta,
5% anggap. Nah, 5% dari laptop tuh udah masuk di kita. Oh, Makanya baca juga. kita baca. Seorang sudah mempraktekkan, seorang membuka di grup aja. Oh, kayak ini caranya. Tes saya, pantas saya. Seorang empat apa lihat Shopee aja loh. Saya ada muncul sepatu, modem, perasaan kan ada. Seorang masang itu, lihat historinya. Oh, dari YouTube. Ternyata ini tuh history terakhir orang itu pernah mengklik punya kita. Akhirnya ada membuka Shopee dan lain-lain. Ketikanya membuka Shopee, check out barang lain, kita yang dapat. Itu tidak langsung namanya, affiliate tidak langsung. Tapi bagi orang yang affiliate nih laptop itu, nya beda link nih dari link kita tadi bang masuknya nih. Ada link. Untung-untungannya nih biasanya orang mesan barang yang larang genal jasa orang itu. anehnya. Nah, makanya kadang orang tuh nge-spam link Shopee. Kalau pernah ketemu di medsos tuh ada misalkan link palsu sekalinya suruh download aplikasi apa, soalnya teka Shopee ininya iklannya. Biasanya itu di X biasanya. Nah, itu Rajin rancak misalnya membuka lagi trending apa lo trending buka ternyata ke Shopee. Nah, itu salah satunya. Kenapa alasannya? Oh, strateginya lah. Strateginya orang tuh walaupun kadang mencek out barang itu, ketikanya terakhir ternyata membuka affiliate seorang, ID-nya tuh simpan tuh di HP-nya. Oh, iya. Selama kadang membuka affiliate yang lain lah. Kalau yang buka Berarti misalnya walaupun kita close Shopee-nya, kita close sosmednya, mati HP-nya. iya, terakhir siapa ID-nya dapat. Itu kenapa orang men-spam? Padahal kan kita pikirkan, apa ini lapa-lapa men-spam? Hebat. Orang kuliah aja mencek out gitu Baju kekanakan misalkan, tapi cek lo seorang lain kekanakan. Tetap aja men-spam aja sebenarnya. Oh iya iya. Yang kan yang di-spam itu sesuai konteksnya, berarti ada yang melanggar tuh nah. Tetap dapat, tiba-tiba orang mencek out sepeda listrik ya lo. Berapa persen? Oh kayak itu lah. Seorang awalnya kan percaya lo. Cuma tiba-tiba ada masuk sepatu ini. Padahal seorang kan ada pernah mano. Pernah. Itu di YouTube seorang tuh mana ada pernah mano. Ya lo. Nah itu tuh. Ilmunya didapatkan dari grup juga. Kadang grup nih banyak ilmu-ilmu hanyarnya. Iya. Maunya kayak itu deh. Makanya tadi big spam aja tuh deh. Kalau misalnya deh, nih aku ada depang apa lihat Shopee bini bener ya ada. Hanyar pagi tadi kayak Marian kayak mencek anonya ada asal kemeja asal ada memposting kemeja ini najinya. Nah, itu salah satunya tuh. Oh iya. Apa ya tidak langsung. Iya. Oh. Ini sama aja nya. Anu bener nah. Ibarat informasi ini berguna bener. Tapi hati-hati kalau di tweet lah atau kalau X udah tahu kalau di tweet kalau kita nge-spam link Shopee itu jangan terlalu rancak, keblokir Instagram. Keblokir pokoknya Instagram nih sama tweet tuh lumayan ketat kalau masalah link Shopee. Oh. Makanya kalau mau affiliate tuh kayak sertakan di link YouTube kayak itu aja. Atau di WA misalnya itu masih aman aja lah. WA masih aman. Instagram pokoknya tweet lah. Facebook masih aman. Oh, berarti Instagram non tweet tadi lumayan ketat lah. Masalah link Shopee tadi. Kalau Instagram tuh kan masih lumayan aman. Cuma tweetnya yang sedikit berbahaya nah. Tweetnya kan mirip X lo. Kita kalau langsung di status lo. Iya. Tiba-tiba kita dianggapnya spam yang diblokir tuh lain tweetnya. Instagramnya. Link Instagramnya. Ini bukan ke Instagram bang ya? Iya. Tweetnya masih kalau orang buka Instagramnya kita kalau kita buka. Karena kalau dibanding itu permanen. Malah. Kita kalau download data aja informasi kita di download bisa menyimpan arsip-arsip. Sisanya udah. Karena itu lemnya kita banding karena tuduhannya spam. Kalau kita alasannya ketidaktahuan, kada mungkin. Makinnya. Iya, apa spam masa kada tahu aja seorang mau berarti kada membaca peraturan. Nah, itu banyak juga dulu tuh di grup. Nah, karena seorang aktif aja di grup nih, tahu akhirnya. Iya. Kada terjadi. Kayaknya masuk malahan kayaknya minta anehnya grupnya. Sekarang terakhir pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua perjalanan itu tadi mungkin ada beberapa kawan yang kasarnya menghiri lah. Nah, ada sekian banyak orang ini mungkin mengatakan seperti ini. Aku kadang rancak juga mendengar entah orang atau kawan menyambut ikam ini manajer. Aku nih kada berduit, jar ibaratnya hendak mencari gawian karena kawan aja kada ada duitnya jar kayak itu. Ibaratnya
pakaian apa segala sepatu kan kadeda aja kadeda duit tipang kadeda duit lalu hendak mencari gawian jadi nasib aja lagi jaka itu ikam nyaman ya kayak itu. Nah jadi mungkin bagi orang-orang yang kayak itu mungkin bisa ada kata-kata bagi orang-orang yang pesimis kayak itu tuh bahwa menganggap kita nih kayak dibantu bener oleh lingkungan seakan-akan ini tuh kayak tertindas bener. Oh ya, Bisa disampaikan. sejujurnya lah kalau terkait cari gawian lah. Sebenarnya seorang mungkin kan ada di posisinya ya lo. Berarti cuman kan seorang sama aja juga mencari gawian mulai awal kalau ada yang dibantu orang atau apa murni. Yang orang dalam kali ya murni asli ibaratnya belajar seorang istilahnya. Yang pertama tuh sebenarnya banyak wawasan ya yang pertama. Wawasan. Misalkan yang kedua ibaratnya modal yakin. Kenapa modal yakin? Salah satu ini ketika kita interview pertama lah, salah satu hal yang biasanya difilter HR pertama kali itu sebenarnya keberanian. Misalkan inya secara kualifikasi lumayan banyak nih membaca, takutan orang mau play, takutan wawancara. Berarti padahal mbah kita wawancara sambat bisa kayaknya lo punya kada sesuai bisa orang mampir jarang seorang mindset seorang dulu gitu nggak ada sesuai akhirnya pas dijalani kan ada yang macam-macam gawin aja lokernya bilang kayak rumput aja macam-macam bisa ini bilang kan ada itu tuh ibaratnya tes mental pertama sebenarnya di mental kita diuji ketika diberi pertanyaan itu atau ditantang itu kayak apa kita menghadapinya. Lamunya dari awal dulu pada kali bisa berarti orang ini kan ada niat belajar. Iya. Cara seorang menjawabnya sebenarnya kayak ini aja. Sebenarnya Pak, saya belum memiliki pengalaman di sana. Tapi kalau misalkan skill itu atau hal itu dibutuhkan, saya siap untuk belajar. Nah itu aja. Artinya sesuai ada harapan ya Le. Wajar. Jadi orang tuh berpikir, inya nih walaupun inya belum pernah, tapi inya siap aja belajar. Padahal realnya kan mungkin juga berutaan itu yang digawi sebujurnya tuh nah. Iya. Apa yang kita bisa, kalau kita nggak bisa, tinggal belajar ya lo. Berarti pede dulu ya oleh. Pede dulu. Terus? Nah itu salah satu itu dijamin pasti gol biasanya interview pertama lawan HR. Selanjutnya interview selanjutnya tuh bisa kita. Artinya ya belajar ya Allah kayak ya, belajar anunya toh. Nah, dari sana kan kita sudah tahu tuh sebujurnya. Kayaknya kayak ini. Berarti kan tinggal kita cari tahu tuh posisi yang kita lamar atau yang kita lamar nih. Nah, minimal yang kita ketahui itu informasi posisi, informasi perusahaannya tentang apa bisa ditanya itu. Misalkan kan tahulah perusahaan ini perusahaan apa, bergerak bidang apa. Nah, itu. Namunnya kamu ada tahu, kalau sampai HR asal-asalan aja, kan ada niat begawi nih mencari tahu aja kali deh. Ini modal aja. Paling ada informasi itu tahu. Nah, itu tipsnya. Jadilah pertama tadi jangan minder lah ya kalau. Jangan minder. Aja karena kan kita begawi itu kan ada yang bisa beritaan gitu, ada mungkin juga ada orang yang bisa beritaan pasti ada juga yang kada bisanya. Cuman supaya lulus tes tadi tipsnya ya pede aja dulu kayak itu sampaikan misalnya kada bisa ya sampaikan kada bisa tapi sampaikan tambahi kalimat bahwa bilanya ulun siap dilajari kayak itu ya kalau siap belajar misalkan siap hal belajar. Itu dibutuhkan di bidang pekerjaan ini ya saya siap belajar. Memang banyak biasanya orang yang kayak itu tuh kada pede tadi, aku nih apa ada kada kehabisan kada kayak orang jarna itu masalah fundamentalnya ya oleh itu tuh kada pede itu. Nah itu Bang. Nah mungkin itu terima kasih banyak tipsnya. Jadi mungkin sampai sini podcast kita. Ini kali kedua beliau datang, sangat inspiratif lah apa yang disampaikan tadi. Ulun aja pribadi banyak belajar hal-hal yang ulun hanya tahu lah kayak itu. Jadi semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.